Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Rifki Guspiansyah. Bukan Blue Alpha, bukan pula Rifki Gaming, karena saya telah mengganti nama akun YouTube saya untuk kepentingan sekolah. Ya, mungkin ini pertama kalinya teman-teman semua subscriber saya dari zaman saya kelas 5. Pertama kalinya melihat muka saya yang sangat ganteng ini. Woi. Jadi pertama-tama saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki Guspiansyah. Jadi saya berasal dari Kota Bengkulu. Saya bersekolah di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Saya kelas 10 SMA ya, kelas 10 MIPA 5. Jadi salam kenal semuanya. Untuk yang udah kenal ya halo, selamat datang di channel Ambo. Kalau yang belum pernah melihat saya kan belum kenal lah, jadi salam kenal, itulah identitas saya tadi. Nah teman-teman, pada kali ini saya ingin membuat konten yang sangat berbeda dari konten-konten sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sering membuat video tentang bermain game ya itu zaman saya masih bocil itu ya. Jadi kerjaan main game terus astagfirullahaladzim. Ya, kalau sekarang kita akan membahas tentang pelajaran, yaitu pelajaran vektor pada kelas 10 SMA. Ya, semester 2 kalau sekarang ya. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman semua materinya ya adalah vektor, cara menggambar vektor pada koordinat kartesius ruang dimensi 3. Bagaimana caranya? Let's check it out. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke materi cara menggambar vektornya terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan kalian kepada pengantarnya dulu, yaitu koordinat kartesius 3 dimensi. Nah, apa itu koordinat kartesius ya? Koordinat kartesius adalah koordinat yang digunakan untuk meletakkan suatu titik, suatu posisi pada suatu titik gitu ya. Nah, apa bedanya koordinat kartesius 2 dimensi dengan 3 dimensi? Nah, bedanya cuma ada di sumbu ya. Kalau 3 dimensi, kalau 2 dimensi itu memiliki 2 sumbu, yaitu cuma sumbu X dan sumbu Y. Sedangkan di 3 dimensi dia memiliki sumbu X, Y, Z. Jadi ada 3 dimensi ya guys ya. Untuk posisi sumbu ini yang horizontal seperti ini, dia adalah sumbu Y. Ini mohon maaf ya, ini akibat pencerminan ya, jadi gambarnya kebalik, seharusnya ini Y ya. Gimana tuh? Ya gitu lah. Ya gitu. Nah, jadi di koordinat kartesius ini ada 3 sumbu ya. Koordinat kartesius 3 dimensi ada 3 sumbu. Nah, yang mendatar ini adalah sumbu Y. Ini mohon maaf, ini karena pencerminan kamera jadi kebalik ini. Tapi ini sumbu Y ya. Nah, yang vertikal ini adalah sumbu Z pengganti sumbu Y pada vektor 2 dimensi. Kalau ini koordinat kartesius 2 dimensi. Kalau di 3 dimensi diganti sama Z. Sama kayak ini ya. Ini seharusnya X tapi diganti sama Y. Nah, apa yang baru? Yang baru di sini adalah sumbunya yang ketiga, yaitu sumbu X ini. Sumbu X ini adalah sumbu yang bentuknya miring. Ini memotong titik 0,0,0. Jadi dia memotong seperti ini. Nah, itu. Untuk nilai itu kalau di sumbu Y yang ngarah ke kanan itu positif, yang ngarah ke kiri itu negatif ya. Jadi -1, -2, -3 di kiri, yang +1, +2, +3 di kanan. Nah, yang sumbu Z yang positif itu yang ke atas, jadi ya kalau semakin ke atas ya 1, 2, 3 gitu. Kalau yang ke bawah negatif ya -1, -2, -3 seperti itu. Nah, untuk di sumbu X ini saya pertama kali ini saya terkecoh nih. Saya kira kalau ke atas dia positif, ternyata negatif. Ini ketentuannya kayak gitu ya. Jadi yang ke atas negatif, yang ke bawah malah yang positif. Nah, apa yang menyebabkan X ini kalau
dia ke atas positif, ke bawah negatif, padahal seharusnya kebalik kan. Saya juga sebenarnya bingung juga, karena kalau di fisika kan itu kan ada materi vektor juga kan, itu bab 2 ya, ada materi vektor pada bab 2. Nah itu kalau kita ingin mencari arah vektor, kalau dia ngarah ke sini, itu seingat saya kalau mau diterhadapkan ke sumbu X atau sumbu Y itu kan F ini, arah ini dikali cos theta atau kali sin theta kan, bukan dikali min cos theta atau min sin theta. Tapi kenapa di materi vektor matematika di sini malah negatif, di fisika malah positif? Saya kurang tahu ya. Kalau ada teman-teman yang tahu, bolehlah komen di kolom komentar ya, kalau teman-teman ingin bantu ya, kita sama-sama sharing juga ya. Nah oke teman-teman, jadi langkah-langkah dalam menggambar vektor pada ruang dimensi 3 itu kalau yang saya rangkum ada sekitar 6 ya, 7-nya cuma pelengkap aja ya, vektor pun tadi ya, itu cuma pelengkap. Jadi ada 6 step gitu ya. Nah cara yang pertama adalah guys, jadi cara yang pertama adalah beri titik pada masing-masing sumbu X, Y, Z. Jadi misalkan aja di sini ada vektor 4i 5j min 6k. Jadi ya pertama kita gambar dulu ya vektor ini. Ini ilustrasi saja ya. Nanti saya buat contoh yang lebih kompleks lagi. Ini cuman ya ilustrasi ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Jadi ya kita letakkan pada masing-masing sumbu ya gitu ya. Jadi 4 ini berarti 4 di X ya. Berarti di sini ya kira-kira 4. Terus 5J berarti 5 di Y. Di sini ini X. Nah, berarti ya 5 di Y. 1 2 3 4 5 berarti taruh titik di sini. Dan yang terakhir min 6K berarti min 6Z ya, nanti di bawah sini 1 2 3 4 5 6 gitu. Begitu ya guys, itu cara pertama ya. Nah yang kedua, pada titik X yang ini geser ke arah Y sebanyak Y kali, dan dari titik X geser ke arah Z sebanyak Z kali. Jadi dari titik X geserkan ke arah Y sebanyak Y kali, berarti sebanyak 5 kali. Jadi dari X ini kita ke arah Y sebanyak 5 kali, berarti ya 1 2 3 4 5 terus ke arah titik Z sebanyak Z kali, berarti sebanyak 5, berarti kita minam ke bawah tuh 1 2 3 4 5. Nah, kira-kira di sini itu ya, sebanyak 6 kali. Yang ketiga, pada titik Y geser ke arah X sebanyak X kali, dan dari titik Y geser ke arah Z sebanyak Z kali. Ya berarti dari titik Y ini kita geser ke arah X sebanyak 4 kali. 1 2 3 4 kayak gitu. Kayak gitu. Terus ke arah minam Z gitu ya. Sebanyak minum kali ke bawah berarti ya. Kira-kira di sini lah ya guys ya. Kita kasih titik-titik ini juga bisa juga. Nah gitu. Nah yang keempat, pada titik Z geser ke arah X sebanyak X kali, dan dari titik Z geser ke arah Y sebanyak Y kali ya. Jadi dari titik Z ini, dari titik minum itu kita ke X sebanyak min 4, berarti ini ya. Kebetulan ini udah kena, jadi ya bisa kayak gitu disambungin gitu ya. Terus ke arah min 5J ya, min 5Y bentuknya ke Y gitu. Nah ini kebetulan juga udah kena ini guys. Nah bangun ruangnya ini udah kayak kejadian nih. Ini udah jadi. Anggap sih. Udah kayak kubus dia. 0 sebagai fun fact ya. 0 itu juga merupakan titik. Nah bagaimana menentukan titik terakhir? Jadi yang kelima adalah dari titik 0 geser menuju X sebanyak X kali, lalu ke arah Y sebanyak Y kali, dan ke arah Z sebanyak Z kali. Jadi dari 0 kita ke X sebanyak 4 kali set, terus ke Y sebanyak 5 kali set gitu, ke Y, terus ke K sebanyak min 6 kali set gitu ke bawah.
kepala ini. Nah, makanya ini ketemu guys. Nah, jadilah ini bangun ruang ini guys. Nah, untuk menentukan garis vektor, kan garis vektor itu kayak gini kan, misalnya vektor A gitu kan. Nah, untuk menentukan ini, kita dari titik 0 ini ada dari tarik garis dari titik 0 ke titik akhir pada langkah kelima. Titik akhir pada langkah kelima kan di sini guys. Nah, berarti dari titik 0 kita tarik ke sini, kita gambarkan. Ya, udah, inilah vektornya. Kayak gitu guys. Nah, itu tadi cuman sekedar pengantar aja ya guys ya. Yang tadi juga jelek, jadi belum bisa dikatakan tutorial ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi saya akan menggambar dulu koordinat kartesiusnya dan menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi saya gambar dulu ya guys ya. Nah teman-teman, ini saya sudah membuat gambar apa tuh koordinat kartesiusnya ya. Tadi mah apa gitu. Sekarang sudah lebih jelas, lebih oke lah ya gambarnya ya. Nah, sekarang saya akan memberikan kalian penjelasan lebih dalam lagi cara menggambar vektor pada ruang dimensi 3. Oke, misalkan kita ambil namanya vektor A, misalnya vektor A ya. Itu terdiri dari elemen 6i plus 18j min 12k misalnya ya. Oke, kita kembali lagi ke langkah yang pertama, yaitu adalah memberi titik pada setiap sumbu. Dia 6i 18j min 12k berarti 6i berarti 6x ya guys ya. 6x berarti di sini, di koordinat di sini. Terus 18j ya berarti di sini, di y, 18 di y. Kayak gitu. Dan min 12k berarti min 12 di z. Di z. Oke. Nah, yang kedua, dari titik X tadi kita geser ke arah Y sebanyak 18 kali. Berarti ya dari titik X ke titik Y sama dengan 18 kali. Ya, 18 itu di sebentar. Berarti 18 berarti di sini guys. Di sini guys. Bentar ya guys ya. Nah, di sini guys. Sebanyak 18 kali. Di sini titiknya. Dan ke arah IZ sebanyak min 12 kali. Jadi dari sini kita ke bawah sebanyak 12 ya guys ya. Oke. Sebanyak 12. Berarti di sini guys. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 itu di sini. Ya. Sejajar sama 17 min 17 di semua. Ya. Nah, terus kita kasihlah titik-titik itu dari sini, kasih tik, terus putus-putus, dan ini juga ke bawahnya juga kasih titik putus-putus aja. Langkah yang ketiga adalah dari titik Y tadi kan, dari titik Y itu kita geser sebanyak 6 kali ke arah X dan 12 kali ke bawah ke min 12 kali ke arah Z ke bawah berarti ya.
Jadi dari ini dari Y kita ke X sebanyak 6. Ke mana berarti kayak gini. Nah ini kebetulan ini titik yang tadi yang apa ya, yang tadi ya pokoknya ini. Jadi ya kita tinggal kasih garis putus-putus ya ke titik ini guys. Nah ke titik yang dari X ke Y tadi guys, ini udah nyambung guys. Terus dari titik Y itu juga kita min 12 ke bawah ya, ke Z bawah banyak min 12 dari Y ke bawah. Ini guys min 12 guys. 1 2 3 4 5 12. Oke. Nah ini kita juga kasih garis putus-putus. Oke. Ngadang nggak guys? Semoga nggak ngadang ya guys ya. Ini set 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 set. Oke. Ini sudah. Oke. Nah yang selanjutnya ya yang keempat lah ya, keempat. Yang selanjutnya itu dari titik Z min 12 di sini itu kita geser ke arah X sebanyak 6 kali. Nah ke arah ini sebanyak 6 kali. Nah ini kan udah ada titiknya ini, kebetulan ini 6 ini ke sini, jadi ya kita tinggal kasih garis saja. Set 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 set. Oke, ini sudah. Ini sudah. Lalu ke arah 18 ke arah Y ya. Dari sini ke sini. Ini bakalan ketemunya di sini nih guys. Gitu ya guys ya. Ya kita gambar lagi. Set 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 set. Oke, selesai. Nah ini kan sudah ada 1 2 3 4 5 6 plus 7 titik ya guys, karena 0 itu juga termasuk titik. 0 7 titik. Nah ini kan bentar lagi udah mau jadi kubus nih. Nah bagaimana kita menentukan titik akhir? Nah cara menentukan titik akhir adalah kita berkeliling. Ya, jadi dari titik 0 kita ke arah X sebanyak 6 kali, berarti ke sini ini 6 kali. Habis ke 6 kali kita 18 kali ke Y. Sampai sini lah ya kira-kira ya. Terus dari min 18 baru ke bawah, dari sini kita ke bawah ini sebanyak min 12 kali. Iya. Kita gambar dulu ya guys ya. Banyak 12. Nah di sini guys kira-kira guys. Nah gitu, ini titiknya. Jadi kita garis deh gitu deh. Set 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 set. Oke, udah jadi vektornya guys. Jadi ya kita tinggal lengkapi aja garis-garisnya lagi guys. Kita titik ini. Ini ya kita tinggal sambungin aja yang masih kurang guys. Ini ke sini, ya ke situ, dan ini ke sini. Nah ini sudah jadi guys bangun ruangnya guys. Nah jadi yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita menggambar panah vektornya, yaitu yang kayak gini ya. Ini vektor A berarti kayak gini ya. Kayak gitu, gimana cara gambarnya? Nah itu kita ambil dari titik 0 ke titik akhir yang kita berkeliling tadi guys, yang dari 0 ke 6 terus ke 18 ke 12 ya. Jadi berarti di sini titiknya guys. Berarti ini kita tarik sampai ke titik ini. Iya, kita tinggal buat garis ini, kita tarik dari 0,0,0 ke sini. Inilah garisnya guys. Nah
adalah vektor A dengan elemen 6i 18j. Sorry, mohon maaf. 6i plus 18j min 12k pada koordinat kartesius ruang dimensi 3. Inilah gambar vektornya guys. Kita telah selesai ya guys ya. Mantap jiwa. Nah guys, di sini saya mungkin akan memberikan apa ya, kayak shortcut atau apa gitu. Jadi gini, saya akan merangkum langkah-langkah membuat vektor, tapi dengan tanda-tanda guys. Jadi yang pertama ya kayak gini ya. Jadi ya titik. Ini maksudnya kasih titik di setiap minggu ya. Yang kedua ya kayak gini. Set. Yang maksudnya adalah dari titik x itu ke y, terus x itu ke z gitu kan. Kayak tadi ya. Terus yang kayak gini. Set. Maksudnya dari y itu ke z itu ke arah z, terus ke arah y, y itu ke arah x, terus y itu ke arah z gitu ya. Terus yang keempat itu gini ya, z itu ke arah x tuh, terus z itu juga ke arah y gitu. Yang kelima tadi ya dari kita yang keliling-keliling tadi guys, di set. Jadi dari 0 kita ke arah z, ke arah y, ke arah z. Dari 0 ke arah x, ke arah y, dan ke arah z. Nah ini baru yang terakhir 6. Dari 0 kita gambarkan sebuah garis hingga ke titik akhir ini, titik akhir yang dari nomor 5 ini gitu guys. Oke. Ya jadi itu tuh kayak set Oke, jadi sekian dari pembahasan dari saya teman-teman semuanya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dari apa yang saya jelaskan ke kalian dapat dipahami dan dapat diterapkan di dunia nyata. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga apa yang saya sampaikan juga barokah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arifin Dispensa mengucapkan